Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Genzi Marlina dengan NIM 2410101571000062. Pada video ini saya akan memaparkan langkah-langkah pengujian reliabilitas dan analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS sebagai bagian dari proses pengolahan data penelitian kuantitatif. Pembahasan akan dimulai dari uji reliabilitas instrumen hingga interpretasi hasil regresi. Selanjutnya, kita masuk ke tahap pertama. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang diteliti. Instrumen dikatakan reliable apabila mampu memberikan hasil pengukuran yang stabil dan konsisten. Jika nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,70, maka instrumen reliable. Pertama, saya membuka aplikasi SPSS. Lalu, masukkan data kuesioner ke dalam data view. Selanjutnya, saya memilih menu Analyze untuk melakukan uji reliabilitas. Klik Analyze, klik pilih Scale, klik Reliability Analysis. Kemudian saya memasukkan seluruh item pertanyaan ke dalam kolom item. Pada bagian model, pilih alpha, lalu tekan OK. Berdasarkan tabel reliability statistik, diperoleh nilai Cronbach's alpha sebesar negatif 0,335 dengan jumlah item sebanyak 12 pertanyaan. Nilai Cronbach's alpha yang bernilai negatif menunjukkan bahwa terdapat covariance rata-rata yang negatif antar item, sehingga asumsi dasar model reliabilitas tidak terpenuhi. Dengan demikian, instrumen penelitian dinyatakan tidak reliable. Kedua, uji regresi linear berganda. Uji regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Setelah data siap, saya melakukan uji regresi linear berganda. Klik Analyze, klik Regression, klik Linear, masukkan Y variabel dependen ke kotak dependen, dan X1, X2, X3 atau variabel independen ke kotak independen. Kemudian klik OK. Tabel model summary menunjukkan nilai R-square. Lihat R-square atau adjusted R-square. Artinya, nilai adjusted R-square sebesar 0,021 menunjukkan bahwa variabel promosi, kualitas pelayanan, dan harga secara bersama-sama hanya mampu menjelaskan 2,1% variasi kepuasan konsumen, sedangkan 97,9% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen secara simultan. Lihat tabel ANOVA, perhatikan SIG. Berdasarkan hasil ANOVA,
diperoleh nilai F hitung sebesar 1,373 dengan tingkat signifikansi 0,262 atau lebih besar dari 0,05. Perbandingan dengan tabel F diketahui jumlah sampel atau N sama dengan 52. Jumlah variabel independen atau K sama dengan 3. Sedangkan DF 2 sama dengan N dikurang K dikurang 1. Berarti 52 dikurang 3 dikurang 1. Hasilnya 48. Berdasarkan tabel F diperoleh F tabel sama dengan 2,80. Karena F hitung sama dengan 1,373 lebih kecil F tabel 2,80, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel promosi, kualitas pelayanan, dan harga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen, sehingga model regresi yang digunakan belum layak atau tidak fit dalam menjelaskan variabel dependen. Yang terakhir, uji T digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel. Lihat tabel koefisien, perhatikan nilai T, nilai sig. Uji T dilakukan pada tingkat signifikansi 5% atau alfa sama dengan 0,05 dengan derajat kebebasan atau DF sebesar DF sama dengan N dikurang K dikurang 1. 52 dikurang 3 dikurang 1 hasilnya 48. Sehingga diperoleh nilai T sebesar 2,011. Variabel dinyatakan berpengaruh signifikan apabila nilai T hitung lebih besar dari T tabel dan nilai signifikansi lebih kecil 0,05. Berarti satu kualitas pelayanan memiliki nilai T hitung sebesar negatif 1,032 lebih kecil dari 2,011 dengan tingkat signifikansi 0,307 lebih besar dari 0,05 sehingga kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen dan seterusnya. Baiklah, itulah video yang saya buat. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.